Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yusuf Dul Rahim selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Idham Fajri Amin dari kelas IPA 6 semester 3 nomor absen 20 akan menyampaikan sebuah ceramah berjudul Islam dan Lingkungan Hidup. Hadirin yang berbahagia, agama Islam merupakan agama yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan asal katanya, aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat, sejahtera atau damai. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam kepada seluruh umat manusia agar mereka selamat, sejahtera dan damai di dunia dan di akhirat. Dan sebagai khalifah di dunia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebaikan alam semesta dan bukan merusaknya. Dahulu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, para malaikat merasa khawatir kepada manusia yang akan hanya membuat kerusakan di muka bumi. Para malaikat sudah melihat contohnya dari golongan jin yang sudah ada di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Maka dari itu, malaikat merasa khawatir manusia akan melakukan hal yang sama. Hadirin yang berbahagia, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Kerusakan di sini ada dua macam, yaitu kerusakan zahiriyah atau material dan kerusakan batiniyah atau spiritual. Kerusakan zahiriyah atau material dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian yang sangat besar kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya harta dan benda yang akan hancur binasa, namun jiwa dan raga pun dapat lenyap olehnya. Kerusakan alam yang akhir-akhir ini terjadi dan tidak diragukan lagi adalah apa yang diistilahkan oleh manusia dengan global warming, yaitu pemanasan bumi secara menyeluruh. Global warming ini dapat menyebabkan mencairnya es di kutub, meningkatkan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, menaikkan permukaan laut, menghancurkan kehidupan ikan-ikan di laut, dan masih banyak lagi efek dari global warming ini yang sangat merugikan. Nah, sekarang apakah solusi yang dapat kita lakukan untuk permasalahan tersebut? Tentunya kita dapat menyelamatkan bumi dari global warming dengan 5 solusi. Yang pertama, kurangi dan berhenti makan daging, karena bidang peternakan merupakan penyumbang terbesar pencemaran air, pencemaran tanah dan sumber air. Yang kedua, kurangi emisi karbon dioksida. Yang ketiga, tanamlah lebih banyak pohon di sekitar kita. Yang keempat, daur ulang dan gunakan ulang. Yang nomor 5 dan terakhir yaitu gunakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Hadirin yang berbahagia, Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu tiadalah seorang yang menanam sebatang pohon, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatatnya sebagai pahala sebanyak buah yang dihasilkan dari pohon itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tiadalah seorang muslim menanam sebatang pohon, kecuali apa yang dimakan dari pohon itu adalah sedekah baginya. Yang dicuri dari pohon itu juga sedekah baginya. Yang dimakan binatang buas juga sedekah baginya. Yang dimakan burung juga sedekah baginya. Dan tidaklah siapapun yang mengambil dari pohon itu
melainkan itu juga menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, seluruh umat manusia harus menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.